Alkitab gak mencatat yang menyebabkan mereka tidak lagi tinggal di Bethlehem, tetapi dari nama anaknya, yang pertama namanya Mahlon, yang artinya adalah orang sakit atau sakit-sakitan. Di sini tampak bahwa yang namanya Elimelek dan Naomi dalam sebuah peristiwa, ada peristiwa yang menyakiti mereka dan mereka nggak sanggup menyembuhkannya. Dalam hidup ini ada peristiwa-peristiwa yang kelihatannya dapat kita lewati, dapat kita atasi, tapi ada satu peristiwa yang tidak dapat mereka atasi lagi. Sehingga mereka tidak lagi berkata kepada Tuhan, "My God is King." Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Rajaku. Dia nggak lagi berada dalam pimpinan Tuhan, dan itu yang membuat mereka melangkah keluar dari lingkaran Tuhan, keluar dari anugerah Tuhan. Itu yang membuat dia rasa sakit. Ada orang-orang yang punya anak. Anak-anak itu selalu menjadi tanda peristiwa yang terjadi dalam hidup ayah ibunya. Itulah yang terjadi. Jadi setiap nama dalam diri anak-anak itu mengandung sebuah episode yang dialami oleh ayah ibunya. Dan itu yang terjadi dalam hidupnya Elimelek. Ketika dia punya anak, dia beri nama Mahlon, karena ada rasa sakit yang dia alami. Rasa sakit itu mengendap terus. Rasa sakit itu membuat dia gak berdaya seperti sebelumnya. Rasa sakit itu membuat dia berhenti. Rasa sakit itu yang membuat dia keluar dari kasih karunia. Itulah Mahlon. Lalu dia punya anak yang kedua, diberi nama Kilion. Apa yang terjadi? Karena arti nama Kilion adalah dibuang jauh-jauh. Dia merasa bahwa dia tidak lagi bersama dalam anugerah Tuhan. Kehidupannya sudah menjauh, hatinya sudah mengeras, hatinya sudah menghitam. Lalu apapun yang kebaikan dari Tuhan, dia berkata, akan kubuang jauh-jauh. Akibatnya dia pergi meninggalkan Bethlehem. Saudara, kisah Elimelek dan Naomi ini cerita apa? Sekalipun mereka orang yang kenal Tuhan, ibaratnya nih, dia punya perbendaharaan yang penuh dari Tuhan. Dalam satu tingkat tertentu, orang bisa keluar dari anugerah. Melihatnya adalah orang ini, peristiwa yang terjadi itu dia nggak bisa atasi, itu bisa jauh ujungnya. Segala sesuatu itu nggak bisa dilihat cuma dari satu sisi. Lihatlah sisi yang lainnya. Kalau satu kali ada seorang yang mau jadi astronot, akhirnya dia sudah ikuti semua tes. Dan dia dinyatakan siap berangkat, tapi nyatanya begitu mau berangkat, akhirnya ada surat, kamu batal, gak diizinkan. Dia marah, dia kecewa. Saya sudah ikuti segala prosedurnya untuk siap naik menjadi astronot pertama. Tapi apa yang terjadi? Dalam kekecewaannya, dia lihat bagaimana tayangan televisi bahwa itu akan terbang. Siap meluncur meninggalkan bumi dan meledak. Orang melihatnya adalah satu sisi. Saya ditolak, saya tidak terima. Tuhan lihatnya banyak sisi. Kita melihatnya, saya tidak menerima apa yang sudah harusnya saya terima. Kita cuma melihatnya sisi itu. Tapi saudara lihat, di balik segala sesuatu, rencana Tuhan itu ada. Kalau kebanyakan kita melihatnya cuma satu sisi, kau tidak pernah dewasa. Banyak pertanyaan gak bisa dijawab saat ini, karena hatimu penuh.
Ada jawaban ketika hati kamu kosong. Maka jawaban itu kamu akan terima.